Beragam jalan kita lalui, tak semuanya manis cerita. Banyak cara kita cari bersama, tak semua semudah bayangan kita. Tapi jika kau masih berdiri hari ini, keteguhanmu memilih bangkit lagi, kau tak berhenti. Kejar mimpimu, tebarkan harapan. Itulah janji dari hati sampai nanti. Dari sini kita berlari, jangan jerah jika jatuh sesekali, karena kini kau masih berdiri tegak mengejar kekuatanmu, memilih bangkit lagi, kau tak berhenti. Kejar mimpimu, tebarkan harapan. Itulah janji dari hati sampai nanti. Seberapa lama kau berjalan, selama itulah kita melihat ke depan, merawat mimpimu, memilih bangkit lagi dan tak berhenti. Kejar mimpimu, tebarkan harapan. Itulah janji dari hati sampai nanti. Aku ada di sini, sirami harapan. Selama kau mau percaya, kau tak sendiri. Semua orang pasti suka dapat cuan. Dan sekarang kita bisa dapat cuan semudah sentuhan jari kita ke smartphone. Kapanpun, dimanapun, semudah ngobrol sama teman, adik, kakak, om, tante, bisa jadi cuan. Makanya, yuk kenalan sama Octofriends, aplikasi referral dari CIMB Niaga. Produk CIMB Niaga banyak untungnya. Sekarang saatnya ajak teman jadi nasabah CIMB Niaga biar untung sama-sama. Dengan mereferensikan produk CIMB Niaga seperti KPR, personal loan, kartu kredit, serta tabungan, kita bisa dapat cuan hingga puluhan juta. Semakin banyak teman yang diajak memakai produk CIMB Niaga, semakin cuan. Octofriends akan memberikan hasil yang transparan. Semua prosesnya bisa dicek di aplikasi. Ada yang mau ditanyakan? Bisa chat dan tanya langsung juga dari aplikasi. Sekarang, dengan modal duduk nyaman dan smartphone aja, bisa dapat prospek cuan sana-sini. Lumayan kan buat beli barang sultan? Download Octofriends dan dapatkan cuannya sekarang.
Hidup berawal dari sebuah mimpi yang besar. Mimpi yang ditegakkan oleh mereka yang berani mengambil aksi yang nyata. Karena mimpi inilah, komunitas Kejar Mimpi hadir membawa angan dan cita-cita para pemuda di Indonesia untuk tumbuh bersama, bangkit dari ketakutan dan keraguan dalam mengejar mimpi, mendobrak batas. Berfokus memberikan peningkatan kualitas di bidang pendidikan, ekonomi, filantropi, serta lingkungan, komunitas Kejar Mimpi berupaya mewujudkan mimpi di setiap momen para pemuda. Perjalanan mengejar mimpi dan menjadi sang pembawa perubahan tidaklah mudah. Namun, semua itu tak menghentikan kami dalam mengejar mimpi. Lebih dari 600 kegiatan untuk 100.000 para pemuda, kami membentang semangat di setiap daerah hingga ke seluruh penjuru negeri. Membantu sesama untuk tumbuh, berinovasi dari aksi kecil untuk dampak yang nyata. Ini adalah jalan yang kami pilih dalam menjadi komunitas pemuda yang terdepan. Bersama komunitas Kejar Mimpi, kami semakin optimis membangun negeri. Semangat mereka yang selalu berkibar menjadikan mimpi itu tetap hidup. Membuat negeri ini menjadi satu tempat yang lebih baik. Karena di setiap doa dan mimpi yang kita bangun, terbentuk sebuah kekuatan besar bagi para pemuda di negeri ini. Kita adalah satu tujuan, satu mimpi, bersama kita bangkit dan melesat tinggi. Bersama kita berdaya, bersama kita majukan Indonesia. Komunitas Kejar Mimpi by CIMB Niaga. Semua orang pasti suka dapat cuan. Dan sekarang, kita bisa dapat cuan semudah sentuhan jari kita ke smartphone. Kapanpun, dimanapun, semudah ngobrol sama teman, adik, kakak, om, tante, bisa jadi cuan. Makanya, yuk kenalan sama Octofriends, aplikasi referral dari CIMB Niaga. Produk CIMB Niaga banyak untungnya. Sekarang, saatnya ajak teman jadi nasabah CIMB Niaga, biar untung sama-sama. Dengan mereferensikan produk CIMB Niaga seperti KPR, personal loan, kartu kredit, serta tabungan, kita bisa dapat cuan hingga puluhan juta. Semakin banyak teman yang diajak memakai produk CIMB Niaga, semakin cuan. Octofriends akan memberikan hasil yang transparan. Semua prosesnya bisa dicek di aplikasi. Ada yang mau ditanyakan? Emang lah. Nah, ini deh, pas lah gue. Kita semua senang. Bang, masalah. Udah, kita keluar. Nanti. Ya, bermain dapat membentuk karakter dan membangun kepercayaan diri anak. Di masa depan nanti, kami ingin menjadi versi terbaik yang bisa mendukung anak untuk menggapai mimpinya. Buat seorang aktor, keren itu penting. Tapi buat sehari-hari, simple itu
Paraphrasing orgasms the ability to convey ideas with much greater clarity. Kecil-kecil so bule. And we don't know the market yet. Nyasar, Mas. Portfolio diversification is the key. Bisa Inggris. Take a deep breath and push. Empas, empus, pasti lulusan luar. Mereka itu belajar Inggris dua arah pakai cakap. Tuh bisa chat, Wow. bisa private, atau ramean. Lah, lo sekeluarga. Siapa cakap, dia dapat.
Oh, teman-teman, untuk Zoom-nya kan kita mulai sebentar lagi ya, karena di sini lagi azan. Main ini kenapa ya? Cewek itu nanti. Mana? Anjing kayak pernah nampak aku nih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan semangat malam semuanya. Apa kabar, Dream Warriors? Perkenalkan, nama saya Lydia Gusmita yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Kami dari Kejar Mimpi Loksmawe mengucapkan terima kasih banyak untuk audiens yang udah hadir di KM Talks Loksmawe yang ke-14 pada malam hari ini. Nggak bosan-bosan juga buat ngasih tahu, walaupun teman-teman udah ada yang tahu ya, bahwa acara kita pada malam hari ini merupakan persembahan dari Kejar Mimpi yang diinisiasi oleh CIMB Niaga. Komunitas Kejar Mimpi sendiri merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh CIMB Niaga sejak tahun 2017 dan udah tersebar di 35 kota se-Indonesia. Adapun visi dari komunitas Kejar Mimpi itu sendiri adalah untuk membentuk generasi muda yang positif dalam menerapkan nilai hidup melalui pengembangan dan melalui motivasi diri yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan nilai baru yang dapat memajukan Indonesia. Nah, tanpa basa-basi nih, hari ini kita bakal ada sesi yang super insightful loh guys. Nah, acara kita pada malam hari ini merupakan ilmu yang wajib banget dikuasai pada saat ini, yaitu kemampuan dalam memandu acara dengan skill MC dan public speaking yang baik. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat hingga akhir sesi ya. Nah, ini ada juga sedikit pemberitahuan buat teman-teman yang buat 5 orang penanya, nantinya bakalan dapat door prize nih dari Cakap English Club. Nah, makanya teman-teman nanti siapin ya catatannya. Nanti kita bakal sharing-sharing sama pemateri kita yang sangat luar biasa. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Pada teman-teman boleh tolong on cam-nya, karena kita bakal mengadakan sesi foto bersama dengan pemateri kita. Ayo teman-teman on cam-nya, karena kita bakal foto bersama nih bareng pemateri kita pada malam hari ini. Oke, buat teman-teman kita foto dulu ya, formal dulu deh. Oke, 1, 2, 3. Udah kan? Nah, sekarang boleh dong L-nya Loksmawe. Oke, 1, 2, 3. Udah bang? Ini cuma 2 aja foto, banyak fotonya bang? Nah, materi kita pada malam hari ini kira-kira ada yang tahu nggak? Atau udah ada yang kenal nih sama kakak kita yang sangat kece pada malam hari ini? Langsung saja, materi kita pada malam hari ini adalah Kak Gaiska Metsu Wilsensa, yang merupakan Duta Bahasa 1 Jawa Barat 2023. Wah, keren banget ya materi kita yang satu ini. Nah, untuk lebih mengetahuinya, kita bakal baca nih CV dari Kak Gaiska Metsu Wilsensa. Wah, Kak Gaiska Metsu Wilsensa sendiri merupakan mahasiswa Pajajaran dan mempunyai banyak sekali pencapaian ya teman-teman. Kalau kita lihat di CV kakak ini dan pengalaman organisasi juga yang sangat luar biasa. Nah,
salah satu pencapaian dari Kak Gaiska sendiri adalah juara 1 Duta Bahasa Jawa Barat 2023. Wah, keren banget ya. Dan juga ada Proceeding the 11 Years LIC Geopolitics and Literature 2023. Kemudian ada juga Kakak Gaiska sebagai putra-putri nih, juara 1 putra-putri Fakultas Ilmu Budaya UNPAD 2022. Wah, keren banget ya materi kita yang satu ini. Makanya nih nanti buat teman-teman, jangan lupa ya buat catat nih apa aja isi dari materi yang akan disampaikan, karena nanti kita bakal ada sesi sharing-sharing dan tanya jawab sama pemateri kita. Oke, di sesi kali ini Kak Gaiska bakalan membawakan materi yang sangat penting nih buat teman-teman semua dan buat kita, terutamanya pada saat sekarang ini, yaitu bagaimana cara memimpin sebuah acara dengan skill public speaking dan MC yang profesional. Udah pada nggak sabar kan mau dengar materi yang sangat luar biasa? Oke, yuk teman-teman siapkan catatannya dan simak sesi yang super seru pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Lydia untuk perkenalannya. Perkenalkan teman-teman, aku Gaiska Metsu, mahasiswa Universitas Pajajaran. Sekarang aku lagi berkuliah di semester 5. Oke, karena ini udah menuju jam 8 juga ya, kita langsung aja ke materi. Cuma aku udah bisa share screen ya? Boleh tolong di enable share screen-nya? Oke, baik Bang. Ntar kami akan menambahkan Anda menjadi host. Bentar ya Bang. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Kejar Mimpi Lok Sumawe, sebuah acara yang sangat bagus, dan terima kasih juga untuk udah mengundang aku untuk bisa sharing dan juga menceritakan pengalaman dan juga teknik-teknik apa sih yang aku lakukan saat menjadi public speaker, MC, ataupun moderator. Dan aku juga mengapresiasi teman-teman semua di sini yang udah datang di Zoom, meskipun malam, meskipun mungkin capek, habis kuliah atau habis kegiatan, tapi teman-teman di sini masih mau untuk mengupgrade diri, lalu juga menambah ilmu baru yang mungkin teman-teman tidak didapatkan di webinar-webinar lainnya. Jadi terima kasih banyak untuk kemauannya berada di sini bersama Kejar Mimpi Laksmawe. Semoga cerita dan juga ilmu sedikit yang aku berikan ke teman-teman bisa bermanfaat di masa depan. Oke. Nah, ini udah bisa share screen. Aku mau share. Nah, sebelumnya biar nggak ngantuk kali ya, aku mau main game dulu. Cluenya itu teman-teman harus fokus. Karena yang aku rasain selama jadi public speaker, MC, dan moderator, hal terpenting biasanya bukan ngomongnya, tapi apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita fokus, pasti apa yang kita sampaikan juga akan baik, rapih, dan juga tertata. Jadi, sekarang kita bermain game. Aku minta teman-teman untuk fokus. Ini gamenya agak sedikit ada trivianya. Jadi, teman-teman fokus ya. Nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar atau kolom chat. Nanti aku minta bantuan Lydia untuk cekin ini kolom chatnya ya. Oke Bang, siap. Magneto adalah kegiatan yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Sastra Sunda Universitas Indonesia. Rangkaian acaranya diawali dengan penutupan dan diakhiri dengan pembukaan. Hingga akhir, seluruh peserta tetap tampil kasep dan gelis. Oke, itu statementnya. Ada yang mau berkomentar? Apakah ada yang salah atau ada yang bikin bingung atau ada yang kurang sreg gitu ya mungkin? Boleh langsung di chat aja teman-teman. Nomor 2 salah. Oke. Oke. Salah bagian 2. Nah, aku udah baca nih ada dari Kak Abdul, Kak Najmi, dan juga Khairani, Kak Akila.
Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya. Bener banget jawabannya. Aku seneng banget berarti udah fokusnya malam ini ya. Ya, masa rangkaian acara diawali dengan penutupan? Pasti rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan diakhiri dengan penutupan gitu. Nah, oke, berarti aku seneng banget nih teman-teman udah fokus. Nah, selanjutnya kenapa sih fokus itu sangat penting untuk public speaker dan untuk MC terutama ya? Karena untuk menjadi speaker, untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa menyampaikan ide, hal yang terpenting adalah di dalam diri kita dulu. Bagaimana kita memupuk ilmu kita, bagaimana kita memperluas wawasan kita, maka dari itu yang paling penting adalah kita mengisi diri kita dulu. Gimana caranya? Yang pertama dengan membaca dan juga mendengar. Tanpa membaca, kita tidak bisa menulis tentunya, dan tanpa mendengar, kita tidak bisa berbicara. Maka dari itu, yang aku ingin sampaikan adalah menjadi speaker, menjadi MC atau puara dalam bahasa Indonesianya, itu yang terpenting bukan berbicaranya menurut aku, tapi bagaimana kita bisa mendengar. Mendengar mendengar orang lain, mendengar arahan panitia, mendengar penonton, ini adalah skill yang sangat penting untuk menjadi MC gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau kan asik sendiri gitu ya di atas panggung, kita ngobrol, kita berbicara, tapi nggak ada yang mendengarkan. Nah, itu biasanya kenapa bisa seperti itu? Karena kitanya juga tidak mau mendengar gitu. Kita tidak mau mendengar audiens, kita tidak mau mendengar orang lain. Akhirnya ya orang lain juga nggak mau mendengar kita gitu. Jadi skill pertama yang harus dimiliki sebelum menjadi public speaker dan juga sebelum menjadi pewara adalah membaca dan mendengar. Oke, ini ada ilustrasi Patrick dengan telinga besar dan juga speaker JBL ya, karena ya ini untuk pemanis aja teman-teman. Oke, so ya itu sedikit prolog mungkin ya. Nah, aku tadinya mau mengenalkan diri, tapi tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Jadi terima kasih. Aku Gais Kametsu ya teman-teman. Namanya agak susah karena karena orang tua aku mungkin ingin apa ya, ingin namanya unik dan aneh gitu ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya susah gitu untuk melafalkan Gais Kametsu, boleh panggil aku Gamet aja gitu sebagai singkatan. Oke, tadi udah kita berbicara tentang mendengar dan juga membaca. Lalu public speaking-nya itu sendiri apa sih? Nah, public speaking adalah proses merancang dan menyampaikan pesan kepada audiens, sorry. Kenapa sih harus dirancang dan harus disampaikan pesan itu agar hal atau topik dapat dipahami bahkan diterapkan, dan yang perlu diperhatikan ini bagaimana menyampaikannya secara efektif. Pastinya di suatu acara, di suatu entah itu webinar atau acara seminar atau acara gathering, mungkin ya banyak acara-acara itu seperti itu yang ada MC-nya acara gathering atau acara kuliah umum, itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Nah, kita sebagai MC atau sebagai public speaker atau sebagai moderator punya tujuan, yaitu membuat audiens itu paham akan topik dan bisa menerapkan topik yang sedang dibicarakan. Maka dari itu, sangat advisable kalau kalian misalnya ditunjuk jadi moderator atau jadi MC sebuah acara yang ada speakernya misalnya ya di kampus-kampus kalian atau di sekolah kalian mengundang speaker dan kalian ditunjuk jadi MC moderator, sangat advisable bagi aku untuk membawa catatan atau mencatat di HP apa aja sih yang speaker itu udah sampaikan. Kenapa? Karena salah satu tugas MC moderator juga adalah bagaimana bisa meringkas apa yang sudah disampaikan oleh speaker atau pembicara kepada audiens agar lebih mudah dipahami dan bagaimana caranya pesan itu bisa efektif. Aku pun sama, sebelum menjadi speaker pernah menjadi MC, pernah menjadi moderator, dan yang aku sangat perhatikan bukan bagaimana aku berbicara, tapi bagaimana aku juga ikut belajar mendengarkan apa yang pembicara ini sampaikan agar aku nantinya bisa merangkum dan juga menyampaikan lagi kepada audiens gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih perlu ada MC dan moderator dan juga speaker dan lain-lain gitu ya?
Karena ada kondisi dan juga keperluan. Kondisi saat ini kita terpapar oleh berbagai pesan. Ada banyak pesan yang berseliweran, gak hanya di dunia nyata, tapi juga di media sosial misalnya gitu. Dan tugas kita sebagai pembicara adalah gimana sih kita bisa mengomunikasikan informasi dengan cara yang dapat diakses oleh orang lain gitu. Nah, nanti ada list cara-caranya gimana sih bisa menyederhanakan sebuah ide atau menyederhanakan sebuah gagasan gitu. Karena gagasan tanpa pembawaan atau penyampaian ide yang menarik gitu. Sayang banget kalau misalnya teman-teman punya ide atau punya gagasan atau pesan yang ingin disampaikan, tapi nggak tahu nih gimana ya caranya mengomunikasikan agar orang bisa dengar apa yang ingin aku sampaikan gitu. Nah dari itu aku rasa menjadi bisa menjadi latihan untuk teman-teman untuk nanti misalnya di masa depan harus presentasi di perusahaan, atau misalnya harus menjadi public speaker, atau harus menyampaikan kuliah umum gitu, misalnya kalau ada teman-teman yang tertarik menjadi akademisi gitu. Jadi menjadi moderator adalah salah satu batu loncatan untuk teman-teman latihan dan belajar gimana sih cara menyampaikan ide dan pesan secara efektif. Oke, selanjutnya ini ada piramida public speaking. Ini sangat teknikal. Kenapa dibentuknya piramida? Karena yang namanya piramida, kalau salah satu dari aspeknya ada yang kurang atau ada yang hilang, tentunya piramida itu akan runtuh. Jadi aku bikinnya, aku mengacunya ke piramida karena menurut aku public speaking itu bukan hanya soal isinya, tapi juga cara menyampaikannya penting, cara mengorganisnya penting, mengorganize ide dan informasi agar dicerna. Maka dari itu muncullah piramida public speaking ini. Di paling bawah ada fondasinya tentunya. Ada speech purpose, tujuan, ada topic selection, topik apa yang ingin dipilih, ada audience analysis. Lalu di atasnya ada preparation. Preparationnya itu ada riset, ada di-organize, dan juga ada support. Nah, support ini untuk mendukung riset dan organize-nya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, teman-teman. Terus ada speech practice. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin disampaikan ya, teman-teman bisa banget latihan dulu gitu. Nah, speech practice-nya ini ada dua, verbal delivery-nya sama non-verbal delivery-nya. Nah, 3 kotak ini akhirnya akan membentuk piramida di atasnya, ya piramida tumpeng, yaitu effective public speaking. Itu dengan 3 dasar ini, dengan 3 dasar ini, aku rasa ini adalah dasar-dasar yang memang akurat gitu ya untuk bisa menyampaikan public speaking yang efektif. Oke, kita akan bahas dari yang paling bawah. Public Speaking Foundations. Oke, speech purpose. Teman-teman cari tahu dulu, tujuan teman-teman ingin berbicara itu apa gitu. Meskipun jadi MC dan moderator, cue card-nya udah ada, terus cue card-nya udah ada, terus jadwal acaranya udah ada, dan teman-teman tinggal ngomong, tapi tujuan ini tetap perlu. Apa yang ingin teman-teman sampaikan lewat cue card itu? Apa yang ingin teman-teman sampaikan melalui acara itu sebagai MC atau moderator? Yang pertama, kalau ada yang mau to inform berarti teman-teman akan menginformasikan sesuatu yang mungkin orang lain belum tahu. Yang kedua, to persuade untuk mendorong, untuk bukan bahasa kasarnya menghasut bukan ya, untuk menginspirasi mungkin, untuk mendorong, untuk untuk mendorong orang-orang untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya teman-teman ada di acara NGO tentang environmental stability. Sebagai MC teman-teman punya tujuan nih, aku pengen audiensnya itu didorong atau terdorong untuk menjadi ramah lingkungan gitu. Nah, itu kenali dulu tujuannya. Lalu yang ketiga, to entertain. Apakah teman-teman mau
menghibur juga gitu ya. Tapi ini nggak perlu pilih salah satu, teman-teman bisa banget pada saat menjadi MC dan moderator, tujuannya itu adalah ketiga-tiganya gitu. Aku pengen menjadi MC yang informatif, lalu juga persuasif, dan juga menghibur gitu. Nah, itu keren banget. Dan menurut aku itu idealnya ya sebagai MC dan moderator. Nggak hanya mereka itu memberikan ilmu baru, tapi mereka juga bisa menginspirasi dan juga bisa menghibur orang-orang yang melihat mereka gitu, melihat MC moderator atau public speaker. Nah, yang kedua ini juga nggak kalah penting, ada topic selection. Topik selection ini ada 3. Apakah topiknya relevan, bermanfaat, dan juga menarik? Sebenarnya menurut aku semua topik nggak ada yang nggak bermanfaat ya pastinya gitu. Tapi mungkin saran aku pada saat teman-teman ada di suatu acara ditunjuk menjadi MC dan moderator, carilah perspektif yang mungkin orang lain atau audiens jarang lihat gitu. Misalnya, teman-teman harus menjadi MC di acara tadi, environmental sustainability. Mungkin yang orang-orang sering dengar, ya environmental sustainability, caranya adalah menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, gitu. Itu yang udah orang lain sering dengar gitu ya. Tapi gimana sih teman-teman bisa menghadirkan perspektif baru yang juga relevan, bermanfaat, dan juga menarik untuk audiens gitu. Misalnya teman-teman sebagai MC memberikan informasi bahwa environmental sustainability itu tidak hanya tentang menanam pohon dan juga membuang sampah pada tempatnya loh gitu, tapi baju yang kita pakai aja itu juga berhubungan dengan lingkungan gitu, baju-baju fast fashion yang ternyata merusak lingkungan gitu, yang kita nggak sadari, kita belinya senang aja dapat diskon dan murah gitu, padahal ternyata produksi dari bajunya itu merusak lingkungan. Nah, itu perspektif-perspektif yang bisa teman-teman bawa sebagai MC, sebagai moderator untuk membuat acaranya itu menarik dan kaya gitu, dan mungkin orang sering bilang daging gitu ya. Jadi tidak hanya speakernya aja yang memberikan informasi gitu, tapi MC dan moderator juga bisa banget memberikan informasi yang relevan, bermanfaat, dan juga menarik gitu. Nah, yang ketiga ini menurut aku juga penting, audience analysis. Yang pertama kita pakai formula 5W1. 5W 1W. 5 what 1 who. Bukan 5W 1H tapi 5 what and 1 who. Gitu. Ini boleh dicatat sama teman-teman. Yang pertama, who are my audience members gitu. Jadi ketahui dulu siapa sih yang akan kita ajak ngobrol, siapa yang akan kita ajak bicara gitu. Sebelum aku jadi speaker di acara ini pun, aku sempat lihat-lihat dan stalk IG-nya Kejar Mimpi Loksemawe. Kira-kira orang-orang apa sih yang biasanya datang ke webinar ini gitu. Dan ternyata aku menyimpulkan, anak-anak kuliah ataupun anak-anak SMA gitu. Jadi aku pun menyesuaikan gaya bicara, pemilihan diksi, dan juga kata-kata yang aku sampaikan itu yang sesuai dengan target audiens gitu. Jangan sampai teman-teman salah kaprah dan juga kaget di tempat gitu karena analisisnya kurang, teman-teman sulit untuk menempatkan diri gitu. Misalnya teman-teman yang tadinya mau membawakan acara dengan santai gitu, ternyata yang ada di acaranya adalah dosen-dosen semua gitu, yang meskipun ya bisa aja sih gitu santai bersama dosen gitu, tapi lihat dulu konteksnya biar teman-teman gak kaget, dan kalau bisa tanya aja ke panitianya gitu, siapa sih yang datang, siapa aja gitu, apakah mahasiswa, atau anak SD, atau anak SMP, atau guru, karena pasti gaya berbicaranya juga akan berbeda gitu, tergantung demografi dari audiens. Yang kedua, what characteristic do my audience member have? Nah, tadi udah sedikit disampaikan ya. Jadi kalau misalnya dosen pun dosen seperti apa? Karena ada dosen yang mungkin bisa santai di fakultas yang seperti ilmu budaya atau sosial ilmu politik, mungkin bisa santai gitu. Tapi lihat dulu bagaimana budaya di tempat itu seperti apa gitu. Nggak perlu riset yang pakai data dan segala macam, tapi observasi aja, dan juga use your instinct gitu. Setelah melihat acaranya di fakultas kedokteran gitu, atau misalnya di fakultas teknik, langsung terbesit apa sih yang aku harus lakukan dan apa yang bagaimana kita bisa menempatkan diri gitu. Terus yang ketiga,
what opinions and beliefs do they have? Nah, karena ini tahun-tahun politik juga mungkin ya, jadi teman-teman harus berhati-hati banget dalam berbicara gitu ya, jangan sampai menyinggung, jangan sampai menyinggung kepercayaan, jangan sampai menyinggung opini orang lain gitu. Jadi MC dan moderator harus remain neutral dan juga harus bisa diterima oleh semua audiens gitu. Terus yang keempat, what do they already know? Nah, ini juga penting. Gitu. Tentunya ini tuh mungkin berkaitan dengan bagaimana pembawaan kita di depan audiens gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada di depan dosen, nggak mungkin dong tiba-tiba memberikan informasi yang sebenarnya mereka udah tahu gitu. Jadi itu akan terkesannya annoying dan menggurui gitu. Jadi lihat dulu audiensnya. Kalau misalnya anak SD, ya mungkin kasih informasi yang mereka sekiranya ngerti gitu. Kalau misalnya audiensnya anak SMA, sama gitu. Sesuaikan informasi apa yang sekiranya mereka itu bisa ngerti gitu. Nah, ini bisa dikomunikasikan gak hanya dengan pribadi kalian, tapi juga dengan panitia gitu. Kayak ini pas nggak skripnya gitu, apakah ini informatif, apakah ini justru redundant gitu. Nah, itu bisa banget dilakukan. Oke, terus yang kelima, what would they be interested in knowing more about? Nah, ini ada hubungannya dengan memberikan informasi yang relevan, bermanfaat, dan menarik gitu. Cari tahu kalau misalnya acaranya tentang environmental sustainability, pastinya mereka ingin tahu semua hal tentang lingkungan gitu. Jangan tiba-tiba teman-teman bicara hal yang lain yang mereka sebenarnya nggak pengen dengar gitu. Karena tugas kita sebagai MC dan moderator adalah memberikan informasi yang menarik, tapi yang orang juga ingin dengarkan dari kita gitu. Jadi kalau misalnya ada di acara ini public speaking gitu, nggak mungkin dong aku tiba-tiba ngomongin cara menghemat uang dalam seminggu gitu. Lah, orang-orang kan jadi, lah ini aku datang ke sini bukan untuk mencari tahu aku boros atau enggak gitu, tapi aku pengen belajar public speaking gitu. Nah, teman-teman juga sebagai MC atau moderator jangan sampai nggak nyambung gitu ya, acaranya temanya tentang apa gitu, tapi teman-teman ngalor ngidul kemana-mana gitu. Jadi sesuaikan dengan apa yang acara itu ingin sampaikan dan apa yang kalian ingin sampaikan lebih gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan what do they need. Sebenarnya mereka butuh apa gitu. Sebenarnya ini gampang. Dari judul acaranya aja selalu ketahuan gitu ya. Kalau misalnya acara ini aja gitu ya, cara menjadi public speaker, MC dan moderator yang profesional. Nah, dari situ aja udah langsung ketahuan, oh butuhnya adalah informasi tentang public speaking. Nah, ini juga yang teman-teman terapkan gitu ya. Kalau misalnya acaranya gathering keluarga apa gitu. Oh, berarti yang mereka butuhkan adalah MC yang bisa mencairkan suasana, yang bisa menghangatkan orang-orang yang ada di gathering tersebut gitu ya. Dan itulah yang harus teman-teman lakukan gitu, menyesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh acara dan audiens. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke yang piramida kedua. Tadi udah menentukan tujuan, menentukan topik dan analisis, kita langsung ke speech preparation. Nah, tadi research, menurut aku research ini sudah masuk ke speech purpose, topic selection, dan audience analysis gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin googling atau ingin cari tahu lebih lanjut gitu ya tentang research boleh banget. Cuma pendapat aku pribadi, research itu udah masuk ke public speaking foundations gitu. Jadi ini stepnya bisa dilewat langsung ke organize. Yang pertama ada introduction, attention getter, yang kedua body, yang ketiga conclusion atau call to action. Ini sebenarnya rumus untuk public speaker, tapi ini bisa juga dipakai oleh MC dan moderator gitu. Yang pertama introduction, attention getter. Nah, gimana sih teman-teman ingin membuka acara itu? Apakah dengan pantun atau dengan trivia atau dengan games? Tadi aku membuka ini dengan games gitu. Itu terserah kalian. Ada banyak teknik yang bisa dipakai gitu. Tapi mungkin kalau misalnya acaranya formal, ya dibukanya dengan yang normatif gitu ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, itu juga bisa gitu. Yang kedua, body. Nah, body ini adalah isinya. Isi kalau MC dan moderator itu cue card-nya gitu ya. Jadi, ini juga harus diperhatikan
Jangan sampai ada jadwal yang salah atau waktu yang aneh gitu ya, karena kita sebagai MC dan juga sebagai moderator, meskipun tugas untuk merangkai acara itu divisi acara gitu ya misalnya, tapi pada saat di panggung, MC dan moderator lah yang memegang kendali gitu. Jadi pastikan sebelum naik ke panggung, sebelum berbicara, pastikan dulu isinya itu udah benar gitu. Dari awal sampai akhir nggak ada yang salah gitu. Karena kalau yang salah, yang disalahin non other dan di MC gitu. Kalau misalnya salah nyebut gelar, salah nyebut acara, atau salah nyebut jadwal, akhirnya yang harus menyelesaikan masalah MC sendiri dan juga yang meminta maaf ya MC sendiri gitu. Jadi because we don't want to experience that gitu. Jadi usahakan ada diskusi dan juga ada proofread dulu sama panitia lainnya gitu. Terus yang ketiga, conclusion atau call to action. Nah, ini bisa dipakai bisa enggak. Cuma yang aku lihat dan aku terapkan jadi MC, biasanya call to action-nya itu adalah sampai ketemu di tahun depan misalnya, atau sampai ketemu di acara lainnya gitu. Tapi kalau menjadi public speaker bisa dengan kata-kata motivasi atau enggak kata-kata yang bisa menginspirasi orang-orang gitu. Itu untuk conclusion. Selanjutnya itu speech practice. Tadi kita udah ngomongin speech preparation, sekarang speech practice. Oke, ini ada dua, ada verbal dan juga non-verbal. Verbal itu apa sih? Kalau verbal itu ada tiga V. Yang pertama verbal, pesan yang disampaikan. Yang kedua vokal, suara yang dikeluarkan. Dan yang ketiga visual, bahasa tubuh yang ditampilkan. Nah, ini sebenarnya ada dua verbal berarti ya, dan satu non-verbal. Non-verbalnya itu dari visual atau bahasa tubuh yang ditampilkan. Oke, yang pertama ini penting. Verbal gitu ya. Apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu, harus ringkas, relevan, ini typo sedikit, relevan, dapat digunakan berulang. Fokus audiens pada dapat digunakan berulang. Maksudnya ini adalah karena pastinya pada saat teman-teman jadi MC dan moderator, nggak akan ada cue card all the time gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya jargon atau punya bridging yang jadi apa ya istilahnya, jagoannya kalian gitu ya, misalnya kalau misalnya kalian jadi MC, bridgingnya pasti ini gitu, itu bagus banget gitu kalau teman-teman punya gitu, karena itu bisa digunakan berulang gitu ya. Itu terus audiens itu akan sangat terfokus pada kalian itu 10 menit pertama gitu. Jadi usahakan guide lah perhatian mereka pada 10 menit, bahkan gak 10 menit ya, bisa cuma 5 menit, bahkan cuma 1 menit gitu, karena apalagi generasi Z gitu ya, kayak kita yang attention span-nya sangat kecil gitu ya, karena sehari-harinya main TikTok dan juga main Instagram, akhirnya attention span kita juga dikit banget gitu. Jadi usahakan gimana caranya bisa bikin mereka fokus gitu dalam 10 menit pertama gitu. Dan kalau misalnya mereka udah fokus, manfaatkan juga fokusnya gitu dalam 10 menit pertama, langsunglah sampaikan informasi-informasi yang penting gitu. Misalnya kalau MC ngasih tahu ada door prize misalnya, atau aturan-aturan yang berlaku di dalam venue, itu bisa disampaikan di 10 menit pertama karena audiens itu masih fokus. Karena biasanya menit-menit selanjutnya ada yang pergi, ada yang ke toilet, ada yang makan segala macam, itu biasanya udah nggak terlalu fokus gitu, dan fokusnya di awal-awal aja. Oke, ini nggak kalah penting ya, vokal. Intonasi, artikulasi, tone, power, timbre, volume, napas, dan sebagainya. Nah, mungkin ada yang teman-teman yang merasa nggak pede mungkin ya menjadi public speaker atau MC atau moderator karena suaranya cempreng atau suaranya kurang bagus atau gimana. Ini bisa dilakukan